Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan membacakan cerita Mayat yang Kembali. Bagian ketujuh, yaitu yang berjudul Hati Nurani. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Bahtiar meletakkan koran sore yang dibacanya di beranda ketika terdengar suara derit pintu pagar rumahnya dibuka. Ia tersenyum begitu mengetahui yang datang itu anaknya Pertiwi. Biasanya Pertiwi datang ke rumah Bahtiar ditemani anaknya Perdi. Kunjungan Perdi menyebabkan Bahtiar merasa senang. Ia sering mengingat kelucuan cucunya itu. Kini semuanya berubah. Perdi sudah besar, ia sendiri berangsur tua. Dahulu Bahtiar mengajar di Fakultas Hukum di beberapa perguruan tinggi. Sekarang ia mengurangi kegiatan mengajar, lalu mengisi waktunya dengan menulis buku yang sejak lama dicita-citakannya. "Mengapa kamu datang sendiri?" tanya Bahtiar. "Mana Perdi?" Dia sibuk mencatat iklan lowongan kerja yang ada di koran dan kesana kemari untuk melamar. Dia ingin segera bekerja, ujar Pertiwi. "Oh iya, Perdi sudah selesai kuliah." "Hahaha, hampir ayah lupa." Bahtiar tertawa kecil sambil memegang dahinya. Pertiwi kemudian melanjutkan ceritanya mengenai Ferdi karena memang itulah maksud kedatangannya. Ferdi sudah mengirim surat lamaran ke berbagai perusahaan, tetapi tidak pernah diterima. Ia juga sudah bosan mengikuti testing yang diadakan untuk calon pegawai karena hasilnya selalu nihil. "Mencari pekerjaan itu memang tidak gampang. Kita harus sabar. Jumlah sarjana yang menganggur bukan lagi ratusan, tapi sudah ribuan," kata Bahtiar. "Oleh sebab itu, kami memerlukan bantuan ayah. Beban kami makin berat. Tahun ini Rina masuk SMU dan Santi naik ke kelas 2 SMP. Saya bingung memikirkan biaya sekolah anak-anak," kata Pertiwi memelas. Bahtiar mengernyitkan dahi, terbayang di pelupuk matanya sosok Perdi, juga Rina dan Santi yang sering memijat kakinya. Ayah mereka yang berprofesi sebagai guru SMU tentu kewalahan membiayai pendidikan anak-anaknya. "Ayah mengerti," Bahtiar mengangguk-angguk. "Apakah kau ingin ayah membantu membayar uang masuk Rina ke SMU?" "Bukan begitu. Saya ingin Perdi mendapat pekerjaan sehingga seterusnya dapat membantu membiayai adik-adiknya. Paling tidak, dia mampu membiayai diri sendiri," ujar Pertiwi. "Saya tahu ayah mempunyai banyak kenalan yang memegang posisi di departemen atau di perusahaan swasta. Ayah cukup menulis surat kepada mereka untuk menitipkan Perdi. Ayah mau kan?" Bahtiar tidak menjawab. Ia menengadahkan wajahnya ke langit-langit seolah-olah sedang mencari jawaban di sana. Bahtiar mulai mengumpulkan ingatannya tentang masa lalu. Wajah demi wajah mahasiswanya terpeta di matanya. Ia mencoba menghitung, tetapi tidak terhitung jumlah mahasiswanya yang telah sukses di masyarakat. Bahkan beberapa di antara mereka menduduki posisi sangat penting di perusahaan swasta ataupun di instansi pemerintah. Bahtiar bangga. Ia sering menceritakan kebanggaannya ini kepada Pertiwi dan juga cucunya setiap kali ia menerima surat atau kartu pos dari bekas mahasiswanya dari tempat mereka bertugas. Kebanggaan bahwa mahasiswanya berhasil merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai bagi Bahtiar. Tiap kali menerima kartu ucapan selamat ulang tahun dari mahasiswanya, tanpa disadari sering air matanya merambat di pipi. Rasanya ia ingin berteriak keras-keras bahwa bimbingan yang diberikannya telah membuahkan hasil. Hal lain yang membahagiakan hati Bahtiar bahwa ia merasa bekas mahasiswanya mencintainya, mahasiswanya mengaguminya. Bukan sekali dua kali mendadak Bahtiar dikagetkan oleh suara mobil yang berhenti di
di depan rumahnya yang sederhana di pinggir kota. Mereka ada yang mampir sekadar melepaskan rasa kangen, menanyakan kesehatannya, dan ada pula yang membawakan oleh-oleh berupa buah-buahan segara. Jika sudah bertemu dengan bekas muridnya, rumahnya penuh dengan gelak tawa. "Bagaimana ayah?" Suara Pertiwi menyentakkan lamunan Bahtiar. "Ayah tentu bisa menolong kami." "Tidak mungkin, Tiwi," tukas Bahtiar cepat. "Perdi harus mengikuti seleksi sebagaimana mestinya. Kita harus melalui prosedur." "Ayah, sekarang ini zaman edan, sampai Bongkok mengirimkan. Lamaran kerja tidak bakalan diterima kalau tidak ada koneksi. Mengikuti prosedur itu sudah kuno." "Tiwi," belum selesai kalimat Bahtiar Pertiwi sudah memotongnya. "Saya tidak mengerti jalan pikiran ayah. Ayah lebih suka melihat kami sengsara daripada sekadar menulis surat kepada kenalan ayah yang sekarang telah jadi orang. Mereka sukses berkat jasa ayah juga. Ayah dulu yang mendidik mereka." Pertiwi mendesak ayahnya dengan wajah memberengut. Baiklah," jawab Bahtiar sembari menyeka keringat yang membasahi dahinya meskipun udara tidak panas. "Saya pikir-pikir dulu." Setelah Pertiwi pulang, Bahtiar tidak mampu melanjutkan membaca koran sore yang tergeletak di atas meja. Matanya mencari-cari sesuatu di antara rumput manila di halaman rumah. Kemudian beralih pada pohon tanjung yang daun-daunnya bergerak ditiup angin. Wajah itu kemudian tengadah ke langit seolah menumpahkan kesumpekan dadanya ke sana. Malam hari, Bahtiar mencoba menulis surat kepada bekas mahasiswanya. Ternyata itu bukan pekerjaan mudah bagi Bahtiar. Namanya dipanggil, ia segera melangkah memasuki ruang kepala personalia di hadapan lelaki yang bakal menjadi dewa penolong itu. Perdi tampak ciut. Ia lantas menyerahkan surat dari kakeknya. Karnain berhati-hati menyobek surat itu. Lama dia membaca surat yang isinya tidak sampai memenuhi sebagian dari halaman kertas. Ia mengangguk dalam-dalam, sangat kentara dia menghormati Bahtiar. "Baiklah, saya perhatikan surat ini," ujar Karnain sambil memasukkan surat itu ke laci meja. "Walau begitu, segera adik siapkan berkas-berkas lamaran, karena minggu depan ada testing penerimaan karyawan baru." "Terima kasih, Pak," sahut Perdi. "Sampaikan salam saya kepada Pak Bahtiar. Beliau manusia terbaik yang pernah saya kenal," kata Karnain. Di saat tinggal sendiri di ruang kerjanya, Karnain sempat tercenung. Sulit ia mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ya, bekas dosennya menulis selembar kata belece. Ia kenal betul watak dosennya itu, yakni seorang idealis yang menempatkan kejujuran di atas segala-galanya. Ia justru banyak belajar dari Bahtiar bagaimana harus berjalan di atas rel kebenaran. Sampai sekarang ini yang paling membekas di hatinya adalah ucapan Bahtiar, "Jika buntu menemukan jalan kebenaran, mintalah pertimbangan hati nurani." Kembali Karnain membaca surat itu, kata demi kata di hadapannya terpampang tulisan tangan Bahtiar, meskipun tarikan hurufnya tidak lancar dan setegas dahulu. Apakah ada perubahan dalam diri bekas dosennya itu di usia senja? Atau adakah tekanan psikologis yang tidak mampu dilawannya? Karnain merasa kasihan kepada Bahtiar. Sungguh berat baginya menolak permintaan bekas dosennya itu. Sudah seminggu Bahtiar diopname di rumah sakit. Ia ditunggui oleh istrinya Pertiwi dan Perdi secara bergantian. Malam hari Karnain datang membesuk. Bahtiar merasa senang meskipun tidak banyak kata-kata yang mampu diucapkannya. "Saya orang yang gagal," suara Bahtiar terdengar parau dan serak. "Apa yang gagal, Pak?" Karnain mengernyitkan dahi. "Surat yang saya tulis demi Perdi itu." Kalimat itu diucapkan Bahtiar dengan bibir gemetar. "Sejak saat itu saya tidak bisa melanjutkan menulis buku yang sejak muda merupakan obsesi saya. Saya tidak berani menulis tentang kebenaran, sementara saya sendiri orang yang tidak benar. Saya juga tidak sanggup lagi mengajar karena..." Karnain terpana, begitu hebatkah dampaknya? Ia menyesal tidak sejak awal menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada Bahtiar. "Pak, sebetulnya bukan karena surat dari Bapak.
Perdi diterima bekerja. Maaf Pak, surat dari Bapak itu tidak saya pedulikan. Perdi tetap ikut testing dan ternyata dia lulus ujian saringan. Betul, bukan karena surat saya. Bahtiar tidak percaya pada apa yang barusan didengarnya, air mata meleleh di pipinya. Sebenarnya surat yang dikirim Bahtiar kepada Karnain tidak mempengaruhi penerimaan cucunya sebagai karyawan. Karnain tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan Bahtiar, sekalipun ia harus berhadapan pada selembar kata berece dari bekas dosen yang paling dicintainya itu. Tamat pemirsa cerpen yang berjudul Hati Nurani dari buku Mayat yang Kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.